Alhamdulillah. Baik teman-teman semua, ayah bunda, sanak saudara yang ada di mana-mana. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan karena telah mendaftarkan diri dan bergabung mengikuti webinar hari ini, webinar parenting yang bertema mengapa harus sholat, yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya yang memiliki atau di bawahnya ada sekolah-sekolah seperti SD Silaturahim Islamic School, kemudian SMP IT Insan Mandiri Cibubur, dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Yang dimana untuk SMP IT dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur ini, ayah bunda adalah sekolah boarding ya, sekolah berasrama khusus putra yang insya Allah kami semua dari SD bahkan SMP dan SMA membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun 2021-2022. Itu ayah bunda sekalian. Baik, alhamdulillah di sini sudah bertambah partisipan yang bergabung ke Zoom kali ini. Ada sekitar 198. Wah, sudah mencapai angka 200. Kita lihat sini apakah Pak Munif sudah hadir bergabung bersama kita. Sudah hadir Pak Munif, mungkin bisa dicek mikrofonnya. Sudah, Ustaz Zain, sudah hadir. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ayah bunda sekalian, Pak Munif sudah bergabung di Zoom kita bersama kita semua, dan insya Allah akan men-share atau memberikan materi tentang mengapa harus sholat. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu mari ayah bunda sekalian kita mulai acara webinar kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ashabihil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda sekalian, selamat bergabung, selamat siang. Selamat bergabung di acara webinar parenting dengan tema mengapa harus sholat dalam rangka open house SMP IT SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Yang mudah-mudahan baik saya di sini, kemudian ayah bunda di sana diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelancaran untuk mengikuti kegiatan parenting ini. Acara ini ayah bunda juga menandakan bahwa kami baik dari SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur telah membuka pendaftaran siswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Sebagai informasi, ayah bunda, sekolah kami atau sekolah SMP IT SMA IT Insan Mandiri Cibubur ini merupakan sekolah dengan pendekatan kurikulum project based on Quran. Sebagai informasi, project based on Quran atau yang biasa disebut dengan PBQ di sini merupakan program unggulan kami yang di dalamnya semua agama yang dipelajari oleh mereka di sini tidak hanya sebatas pengetahuan faktual saja, tapi agama is life. Agama adalah kehidupan, sehingga anak paham mengapa harus beragama. Nah, untuk kali ini, insya Allah kita akan menyimak materi tentang mengapa harus sholat yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Munif Hatib. Bagi ayah bunda dan sanak saudara di sana yang ingin mengetahui info lebih lanjut tentang sekolah kami, SMP IT maupun SMA IT, silahkan kunjungi website kami di www.insanmandiri.sth.id atau bisa juga kontak langsung ke nomor 0812 2709 2907 atas nama Pak Jo. Atau bisa juga mengunjungi Instagram kami di im_cibubur. Baik, ayah bunda sekalian, untuk itu mari pertama kita buka acara ini dengan mendengarkan pembacaan tilawatul Quran oleh salah satu ananda dari SMA IT Insan Mandiri Cibubur, yaitu Ananda Asro. Ananda Asro sudah siap di sana? Alhamdulillah. Sudah, baik. Alhamdulillah Pak. Ananda Asro, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhallazina amanu idza najaitumur rasula faqadimu baina yaday najwakum shadaqah zalika khairul lakum wa athhar fa illam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah fa iz lam taf'alu wa taballahu alaikum faqimus salata wa atuz zakata wa atiullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, terima kasih Anda Asra yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga baik Anda Asra yang membacakan ayat suci Al-Qur'an tersebut maupun kita yang mendengarkan, insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita, dan Allah berikan hidayah kepada kita semua agar kita selalu berada di naungannya, selalu berada dalam petunjuknya yang insya Allah akan menuntunkan kita ke jannahnya. Amin amin. Baik ayah bunda sekalian, langsung saja kita ke rangkaian acara berikutnya, yaitu penyampaian materi, rangkaian acara inti yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Munif. Itu dengan tema mengapa harus sholat Pak Munif. Apakah suaranya bisa dicek? Oke. Ya, siap, Ustaz Husin. Oke, siap Pak Munif ya? Ya, cek. Suara saya cukup jelas. Suara saya di sini terdengar jelas. Suara Pak Munif di sini terdengar jelas. Suara saya. Alhamdulillah. Bisa saya mulai ya? Oke. Baik Pak Munif, kepada Pak Munif mungkin mari kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih nih kepada semua teman-teman dari Insan Mandiri Cibubur, SMP IT, SMA IT ya, yang berada dalam naungan YPSJ yang menyelenggarakan acara webinar ini dalam rangka open house ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta webinar dari banyak tempat ya, sampai ada dari Kalimantan, luar Jawa ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti teman-teman mendapatkan sesuatu lah. Apalagi ketika kita bicara masalah sholat, insya Allah pertemuan ini berkah. Tak lupa juga, saya juga ingin memperkenalkan diri kepada semua peserta webinar. Kebetulan di Insan Mandiri Cibubur, saya diamanai sebagai Direktur Pendidikan, yang mana seperti Ustadz Husin tadi bilang,
pendekatan kurikulumnya adalah project based on Quran atau PBQ, dan ada satu kekhasan, yaitu materi agamanya itu kita desain dalam bentuk pendidikan agama Islam masuk dalam dimensi metakognisi yang kita sebut mata pelajaran The Life, tentang hidup. Nah, hari ini kita akan share mata pelajaran itu. Nah, upaya ini dalam rangka mengenalkan ya kepada semua peserta webinar, baik Bapak Ibu ini sebagai orang tua maupun guru, ya, mungkin bisa memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk mondok di tempat kita, atau juga untuk mengembangkan sekolah Bapak Ibu dengan pendekatan-pendekatan yang seperti kita lakukan. Akan di-share kepada peserta webinar dalam bentuk PDF. Bismillah. Saya mau cek, Ustadz Husin, apakah sudah terlihat Sudah, slide-nya? Slide-nya sudah terlihat. Sudah ya? Alhamdulillah. Oke. Nah, supaya sinyal tidak terganggu, saya izin stop kamera dulu ya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Bapak Ibu, bagian dari materi The Life. Materi The Life itu adalah pendidikan agama Islam yang kita naikkan levelnya pada dimensi pengetahuan metakognisi. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang ikut open house yang kemarin dari Insan Mandiri juga, nah itu kita jelaskan ya bahwa The Life ini diawali dengan materi-materi terkait dengan akidah, tauhid. Nah, kemudian juga materi-materi yang berkaitan dengan ibadah. Nah, hari ini kita masuk ke materi yang berkaitan dengan ibadah, dan yang kita pilih adalah ibadah yang paling penting, cuplikan ya dari apa yang kita ajarkan di SMP IT dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Dan untuk materi yang diajarkan kepada siswa, khusus naik bab sholat secara metakognisi ini, itu tidak hanya sekali pertemuan. Jadi ada beberapa kali pertemuan. Mudah-mudahan nanti dari penjelasan saya ini, Bapak Ibu bisa membayangkan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya itu akan keren sekali ya, yang diterima oleh santri-santri kita. Nah, saya mulai. Nah, untuk mengingatkan kembali, katakan metakognisi, ini sebenarnya apa gitu. Jadi sebenarnya metakognisi ini adalah dimensi pengetahuan. Jadi yang paling rendah itu adalah faktual. Lalu naik lagi levelnya konseptual, lalu naik lagi prosedural, lalu naik lagi metakognisi. Kalau artinya kognisi itu kan mikir, pemikiran gitu.
Meta itu mikir yang lebih dalam, mikirnya yang lebih jauh, seperti itu. Nah, mohon maaf, terkadang materi PAI itu punya batasan rata-rata. Kalau coba kita cek ya di kurikulum PAI dari Dignas, itu biasanya berhenti di prosedural. Contoh, kalau materi sholat, maka ya sudah, sholat wajib terutama selesai. Nah, the life adalah PAI yang dinaikkan ke level metakognisi. Nah, seperti ini. Ya kan? Kalau kita, ini orang sedang apa gitu. Kalau anak-anak kita bisa menjawab ini sedang sholat, berarti selesailah pengetahuan faktualnya gitu. Nah, sedangkan kalau ditanya apa itu sholat, nah, maka ketika anak kita bisa menjawab, ya kan, sholat itu doa atau ibadah dengan tata cara khusus, anak kita bisa menjelaskan itu, berarti secara konseptual itu tuntas, selesai. Dan ketika anak kita minta, coba praktekkan sholat subuh 2 rakaat, atau sholat duhur 4 rakaat. Kalau mulai dari niat takbiratul ihram sampainya dengan bacaan-bacaan yang tepat, gerakannya juga tepat, maka itu berarti secara prosedural menguasai. Nah, lalu sebenarnya kalau yang metakognisi bagaimana? Nah, dalam beberapa pertemuan kemarin ya, itu metakognisi itu selalu dengan pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus sholat? Nah, karena anak harus mikir di sini dalam menjawabnya. Kenapa harus sholat? Itu. Nah, coba Bapak Ibu yang terhormat, saya mencoba anak-anak ketika saya tanya mengapa harus sholat. Itu. Jadi saya rangkum menjadi 3 besar jawaban siswa ini, jawaban anak-anak. Sholat itu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat Islam. Jadi ibadah, kewajiban. Saya ada pembeda antara orang Muslim dan kafir. Orang kafir, Pak Munif nggak sholat. Kita orang Muslim sholat. Gitu. Lalu ada juga yang menjawab, nah, kalau kita nggak sholat, masuk neraka. Nah, ini. Jadi kalau Bapak Ibu peserta webinar ingin coba melakukan riset seperti saya, hanya di rumah, kenapa harus sholat? Ada kemungkinan jawabannya nggak lari dari 3 ini, atau ada kemungkinan anak kita menjawab yang baru di luar 3 ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu kalau kita sebagai guru, apalagi guru agama Islam yang mengajarkan tentang ibadah sholat secara metakognisi, maka dampaknya dahsyat sekali. Ketika anak paham ya secara metakognisi ini dengan berpikir tingkat tinggi ya,
higher order thinking gitu. Pertama, anak kita akan melakukan sholat tanpa beban. Jadi kalau jawaban yang di atas tadi, ini ibadah wajib, kewajiban, tugas, itu kan beban konotasinya. Nah, subhanallah ketika ini ibadah sholat secara metakognisi, sholat sudah bukan lagi sebagai beban. Yang kedua, anak kita tahu alasan kenapa kita harus sholat. Nah, ingat pertanyaannya adalah mengapa harus sholat? Kenapa alasannya kita harus sholat? Nah, anak kita tahu bisa menjawab itu gitu alasannya. Sholat akan menjadi habit, kebiasaan. Anak melakukan sholat sudah tanpa dipaksa lagi, disuruh lagi, dan lain-lain. Nah, karena itu, the life PAI pada level metakognisi ini, kalau di sekolah, di pondok, kita mulai sejak level SMP. Ya kan? Karena itu sudah mulai kuat, ya kan? Sudah mulai menyempurna. Jadi mungkin sampai sekarang kita yang dewasa atau anak-anak kita yang kuliah, yang remaja, kadang-kadang sama sholat itu, aduh, masih banyak bolong-bolongnya. Mungkin salah satu sholat ini disampaikan oleh gurunya hanya pada level prosedural saja, selesai gitu. Tidak pernah sampai ke level metakognisi. Saya saja kalau PKS tidak mendapatkan materi ibadah sholat itu secara metakognisi. Nah, mungkin kalau sekarang saya ingin minta komentar dari para peserta, saya yakin kalau saya minta mic-nya dibuka, itu biasanya akan banyak yang akan berkomentar seperti saya. Nah, jadi karena itu saya berharap dengan webinar ini guru bisa juga dipraktekkan atau ditiru juga untuk siswa-siswanya. Kan luar biasa kalau anak kita sholat tanpa beban, tahu alasannya kenapa harus sholat, dan sholatnya akhirnya menjadi habit, kebiasaan yang tanpa dipaksa. Nah, biasanya awali dengan namanya scene setting ini, kondisi. Nah, ini namanya scene setting ya kan. Nah, itu dan munkar. Nah, nanti kalau di materi ke anak-anak kita pretelin Bapak Ibu, kayak keji itu apa, mungkar itu apa gitu. Nah, jadi itu ada simbol LGBT, lalu ada sampai membunuh, mabok, ya kan? Lalu ada jambret, mencuri, ada korupsi, ada perang, kemudian ada penindasan, dan lain-lain. Ini sebetulnya masuk dalam kategori perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang ada di slide ini fakta cerita dongeng saja. Pasti anak-anak menjawab, ya ini fakta. Buktinya ada LGBT itu ada. Apalagi saya tunjukkan data-data Ibu. Kalau
di acara siang ini akan. Nah, setelah anak yakin bahwa perbuatan keji dan mungkar itu tiap hari mereka temui, tiap hari mereka lihat. Ya, kita buka media sosial, news, berita-berita ini. Kita juga buka TV, juga banyak berita-berita kriminal. Walhasil itu semua masuk dalam kategori perbuatan keji dan mungkar. Nah, setelah anak difahamkan dengan realita ini fakta ya, maka baru kita antara kebaikan dengan keburukan. Nah, yang buruk itu ada diwakili oleh ikon setan gitu, iblis, yang kebaikan itu malaikat. Dan ketika perbuatan keji dan mungkar itu terjadi pada diri seseorang, berarti kita tahu. Nah, ini. Lalu apa hubungannya semua itu dengan sholat? Nah, ini anak diminta berpikir. Itu di nomor 1, sholat itu subhanallah seperti penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, seperti anak kita itu dapat tembok yang tebal untuk tidak sampai melakukan perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau tadi tarik-tarikan itu dengan sholat, ya kan, itu tiba-tiba langsunglah tangan iblisnya itu dibetot lah, ya kan, oleh penghalang-penghalang ini, oleh sholat ini, jadi terlepas. Bayangkan, maka kita harus membuka Al-Quranul Karim. Karena ketika materi the life tentang tauhid, tentang awal pertama itu tentang keberadaan Tuhan, kita tidak pakai dalil-dalil Al-Quran sama sekali. Karena yang dihadapi adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Tapi ketika sudah masuk ke ibadah, berarti kita sudah masuk ke satu agama Islam yang mana ruang lingkupnya adalah ibadah. Jadi langsung kita buka Al-Quran, ya, seperti contoh di Al-Ankabut ayat 45. Cuman di situ sesungguhnya sholat, ada dalam tafsirnya, sholat yang benar, ya, karena ada sholat yang nggak benar. Sesungguhnya sholat yang benar itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sebenarnya sholat ini visualisasinya adalah 4 jam. Untuk sholat wajib saja itu 5 sholat wajib. Maka dalam satu hari Allah akan membantu kita untuk memagari 5 tembok besar penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, karena setelah mungkin kalau kita urut setelah sholat subuh didekatkan dengan perbuatan keji dan mungkar. Nah, nanti duhur, siang ada tembok penghalang lagi, aman lagi kita. Terus bekerja lagi, ya dia tidak berhenti menggoda kita. Tapi dengan sholat terus, ini kayak senjata penghalang ya, perisai. Bayangkan, dan lain-lain. Sehingga
kita akan terjaga dalam. Nah, bisa dibayangkan kalau kita nggak pernah bolong-bolong ini sholatnya 5 waktu. Dan apalagi ketika ditambah sholat sunnah, ya, ditambah sholat malam, insya Allah perisainya akan lebih banyak, tembok penghalang dari perbuatan sholat disajikan secara metakognisi. Nah, ternyata sholat itu penghalang, perisai dari perbuatan keji dan mungkar. Ada dalil naklinya. Berikutnya, nah ini scene setting lagi, Bapak Ibu. Pernahkah kita mengalami kondisi ini? Kita tanyakan sama anak-anak. Nah, ini hati-hati ya zaman sekarang. Apalagi teman anak kita sekarang banyak di dunia maya. Ya, lebih banyak di dunia maya daripada di dunia. Anak-anak kita sering galau, bingung. Ini temanku ini baik enggak ya? Khawatir tiba-tiba dia tidak baik, menyeret aku dalam keburukan dan lain-lain. Yang kedua, kadang-kadang anak kita itu kesulitan memahami mata pelajaran tertentu. Ya, kayaknya susah sekali konsep-konsep pengetahuan mata pelajaran apapun itu masuk ke anak kita. Ya, mentok gitu, sampai nyari beberapa referensi, kadang-kadang dialami oleh anak kita. Kemudian ada juga anak kita terkadang dihadapkan dengan pilihan mana yang tepat. Ya kan? Nah, biasanya kalau anak SMA itu yang kebingungan menghadapi pilihan itu, sebentar lagi itu mau ambil jurusan apa. Nah, itu kalau SMA kelas 12. Hadapi pilihan macam-macam ya. Tidak hanya jurusan begitu. Nah, anak kita kadang-kadang kebingungan. Remaja itu perkembangan sosio-emosinya itu naik turunnya. Hari Senin anak kita yang remaja jadi anak baik, tapi hari Selasa tiba-tiba jadi anak nakal. Itu memang seperti itu. Nah, karena itu dari beberapa kondisi yang saya ceritakan ini, Bapak Ibu yang terhormat, sebenarnya kita atau anak kita itu butuh petunjuk. Ya kan, butuh petunjuk. Kamu pilih teman yang ini aja baik, ada petunjuk begitu. Oh, mata pelajaran ini susah buat kamu. Nah, ini loh rumusnya supaya mudah gitu. Ketemu gitu jalannya. Ya. Demikian juga ketika menghadapi pilihan-pilihan banyak ya kan. Nah, kita membutuhkan petunjuk. Nah, ketika anak kita benar-benar paham dan merasa posisinya sekarang pada satu saat tertentu membutuhkan petunjuk, nah, maka yang harus mereka lakukan adalah sholat. Nah, ini. Sholat adalah sumber petunjuk. Jadi ada riwayat dari Rasulullah SAW, sholat adalah sumber cahaya. Barang siapa yang memeliharanya, ia akan mendapatkan cahaya dan petunjuk. Barang siapa yang tidak memeliharanya, maka tiada cahaya atau petunjuk baginya. Nah, jadi kita berusaha sekuat mungkin pada materi sholat secara metakognisi ini menarik ibadah ritual sholat itu dalam kondisi-kondisi sehari-hari. Nah, jadi tidak terpisah sholat itu dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari sholat sebagai
penghalang tadi, tembok, perisai. Dan yang kedua juga sholat sebagai sumber petunjuk. Nah, informasi ini yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita yang remaja, dalam hal ini yang SMP, SMA, tentang ibadah sholat. Insya Allah kalau prosedur sholatnya anak-anak cepat bisanya itu. Insya Allah bacaannya juga bisa. Tapi informasi di balik apa manfaatnya sholat, itu tidak semua remaja kita itu memahami. Nah, metakognisi masuk dari sisi ini. Bisa dibayangkan ya, ketika anak kita sulit belajar, ini tiba-tiba langsung aku sholat. Nah, karena dalam persepsinya adalah Allah akan memberikan petunjuk ketika aku sholat. Ya, Allah akan membantu aku menentukan pilihan ketika aku sholat. Nah, bisa dibayangkan kalau sholat ini rutin ya, 5 waktu dalam 24 jam, apalagi ditambah sholat-sholat sunnah. Nah, pemahaman seperti ini, Bapak Ibu, yang saya maksudkan sebagai sholat secara metakognisi. Berikutnya, ini ada scene setting lagi, ada kondisi. Nah, kita tanyakan sama anak kita, dan rata-rata ini pernah dialami sama anak kita. Berantem sama orang tuanya. Ya kan? Nggak cocok sama gurunya. Itu. Bermasalah sama teman-temannya. Lalu ngalamin musibah. Apapun musibahnya, Bapak Ibu. Kecelakaan, rumahnya kebanjiran, ya kan? Nah, musibah-musibah kita lihat itu banyak di media. Nah, maksudnya, anak-anak kita yang mengalami kondisi ini sebenarnya mereka butuh pertolongan. Butuh pertolongan ini, bantuan betul gitu, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, pertanyaannya, apakah anak kita harus pergi ke seorang psikiater, ke seorang psikolog untuk minta bantuan ini, atau ke siapa temannya yang dikenal. Nah, kadang-kadang bantuan-bantuan yang diharapkan itu susah membantu. Nah, ketika kita berikan pemahaman kepada anak kita, nah, ketika kamu punya banyak masalah, ketemu masalah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan cara sholat. Jadi sholat itu sarana, alat, cara minta pertolongan langsung dari Allah. Itu. Ya kan? Jadi ada dalilnya di Al-Baqarah ayat 45. Agak panjang ayatnya, potongannya adalah mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya kan? Nah, jadi kita berikan pemahaman kepada anak kita bahwa sholat itu adalah problem solving. Nah, kapan Pak Munif anak kita dalam sholatnya itu minta pertolongan? Nah, itu di pembahasan berikutnya, ya kan, dari rukun dan syarat sholat itu kan ada, sholat itu ada di minta pertolongannya itu ada di tengah-tengah sholat sebetulnya, ya kan. Ada kunut, itu adalah tempat untuk meminta pertolongan luar biasa. Minta petunjuk kayak tadi itu. Juga di waktu sujud. Dan juga ketika selesai sholat. Nah, jadi itu dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Nah, cuman yang penting dengan sholat, anak kita punya semacam spirit problem solving. Dia kok yakin ya nanti. Kan
problem solving itu biasanya diawali dengan keyakinan aku akan bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, sholat ini mendorong spirit anak kita bahwa mereka akan bisa menyelesaikan segala macam problem. Karena itu tiba-tiba jadi kebutuhan sholat ya kan. Sholat jadi kebutuhan karena tempat sarana untuk minta pertolongan gitu. Bukan kewajiban, bukan rutinitas, bukan beban. Itu Bapak Ibu yang terhormat yang ingin kita sampaikan sebetulnya kepada anak kita yang sudah remaja ini. Nah, lihat berikutnya. Ini ada scene setting lagi. Pernahkah kita mengalami kondisi stres, tertekan dengan beban hidup? Ya kan? Kalau anak-anak itu biasanya stres dengan beban mata pelajaran yang sangat berat, banyak. Meskipun itu tidak semua berhubungan dengan kesuksesannya juga. Apalagi sebelumnya dulu ada ujian nasional. Sampai stres itu anak-anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita sekarang tidak stres di masalah akademik saja, non-akademis juga begitu. Ya kan, tertekan dengan ada teman yang tiba-tiba awalnya sahabat kemudian berantem, pisah dan lain-lain itu. Cemas, takut kehilangan orang yang dicintai kadang-kadang. Atau hati kita, anak kita itu selalu diwarnai dengan kebencian terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Bawaannya itu benci terus gitu. Kalau dilihat ada orang yang tidak sama pemikirannya dengan anak kita, wah anak kita langsung benci setengah mati sudah. Itu. Nah, kalau kita rangkum, anak-anak kita atau kita banyak mengalami penyakit hati, terserang dengan penyakit hati. Maka jujur kita butuh obatnya untuk menenangkan hati, menenteramkan jiwa. Nah, kalau ditanya apa obatnya? Karena ini sering, hampir tiap hari kita alami ya, hati yang punya masalah ini atau jiwa yang punya masalah ini. Ya, apalagi Bapak Ibu yang terhormat, sekarang ada penyakit psikis baru ya, namanya itu teknoferensis. Teknoferensis itu perubahan perilaku anak kita yang aneh gitu, seperti cemas, takut, depresi, marah, ya kan? Ini gara-gara hubungannya dia tidak bisa terkoneksi lagi dengan gadget dan internet. Wow, itu ngamuk tiba-tiba. Nah, ini namanya teknoferensis. Ini hatinya yang luka, hatinya yang sakit. Wah, ini sekarang terapi-terapi seperti itu banyak sekali ya. Kalau kita lihat di luar negeri, banyak sekali para psikiater, psikolog itu kedatangan pasien, anak-anak remaja, anak-anak bahkan masih anak usia dini ya, yang kena penyakit teknoferensis. Nah, sebetulnya terapi yang paling keren adalah sholat. Nah, sholat menjadi obat pelipur jiwa atau menenteramkan hati. Nah, di situ ada dalilnya. Kalau di Quran surat Toha ayat 13 sampai 14 itu panjang, saya pendekkan, dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Nah, kalau sudah ingat, di Quran surat Ar-Rodnya, ayat 20, Ar-Rod ya, ayat 28, dan bukankah dengan mengingatku, hati menjadi tentram. Ketika kita ingat oleh Allah, hati itu tentram. Itu dengan sholat. Nah, bayangkan, jadi sholat ngobatin penyakit hati ternyata. Itu sholat. Nah, kalau serius ini kita berikan pemahaman kepada anak kita, insya Allah anak kita akan sehat hatinya, tidak kena penyakit. Nah, sehingga sholat itu sangat dibutuhkan oleh anak kita. Ya kan? Ini metakognisi yang keempat, berpikir lebih dalam, lebih jauh,
tadabbur ya tentang mengapa kita harus sholat. Nah, ada lagi. Pernahkah kita mengalami kondisi ini? Jadi tubuh yang selalu tidak sehat, ya, imunitas tubuh rendah, lemah kondisi fisik, terserang berbagai penyakit fisik, gampang sakit anak kita atau kita. Maka kita butuh obat penyakit fisik. Kalau tadi penyakit jiwa, psikis, ya kan, itu masalah apa? Penyakit hati, psikis, ini fisik, ya kan. Nah, subhanallah, dari berbagai macam penelitian, ternyata sholat itu menyehatkan kondisi fisik kita. Luar biasa. Nah, karena itu jangan heran ya, ulama-ulama zaman dulu yang sholatnya benar, itu usianya panjang-panjang, luar biasa. Nah, jadi ada beberapa jurnal. Nah, kalau di kelas itu nanti kita sajikan ya hasil riset-risetnya, dari mana risetnya. Nah, untuk siang hari ini terlalu lama. Jadi saya coba jelaskan di sini, ternyata dengan sholat itu meningkatkan sirkulasi darah. Ketika ruku, ketika tasyahud, ya duduk itu. Nah, ini ada jurnalnya ini, Bapak Ibu yang terhormat ya. Artinya dan tidak mesti dikeluarkan oleh orang Islam. Ini yang penting. Kemudian ini sirkulasi darah, melancarkan pencernaan pada posisi duduk, tasyahud itu. Itu melancarkan pencernaan, pergerakan usus, dan meringankan sembelit. Oh, lihat, bisa dibayangkan kalau dalam satu hari ini kita 5 waktu full ya. Wah, perut kita sehat terus ini. Nah, ada lagi. Meredakan nyeri punggung dan sendi. Nah, ini ada penelitiannya. Ketika ruku dan ketika sujud. Ya. Jadi ketika ruku itu, nah, bisa dibayangkan ya kalau kita ruku itu pinggul, nyeri pinggul, dengkul, ya kan, telapak kaki itu hilang semua, tulang belakang. Ketika sujud itu meringankan persendian, membuka dan meringankan persendian. Kemudian ada lagi jantung, luar biasa. Jantung ini organ yang paling vital sebetulnya, ya kan. Ternyata subhanallah, setiap gerakan sholat ini, mulai takbiratul ihram sampai salam, itu meningkatkan metabolisme dan kesehatan kardiovaskular, jantung ya, secara keseluruhan. Nah, sekali lagi ada datanya ya, ada jurnalnya. Jadi kalau kita share ke anak-anak, ini kita lengkapi lah dengan data-data sumbernya dari mana dan lain-lain. Itu. Dan banyak sekali orang-orang yang mengadakan penelitian ini, para dokter, para ilmuwan. Nah, ada lagi membuat leher dan kepala lebih nyaman. Jadi seperti gerakan salam ya kan. Itu merilekskan aliran darah di kepala ya kan, otot leher. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak gampang sakit kepala. Itu. Ini dengan sholat. Kemudian ada lagi yang dahsyat, posisi tulang belakang itu normal bisa. Selalu normal, karena kan tulang belakang itu luar biasa. Dalam pergerakan-pergerakan tertentu bisa berubah bentuknya ya. Karena itu dinormalkan itu dengan sholat. Nah, apakah kita ini mengemudi mobil, motor tiap harinya, kemudian mengangkat beban tiap harinya dan lain-lain, itu berdampak pada struktur tulang belakang. Tapi subhanallah, dengan sholat itu dinormalkan kembali. Ada posisi sujud,
dapat mengembalikan posisi tulang belakang menjadi normal. Ruku juga begitu, ya kan? Jadi menyempurnakan fungsi tulang belakang. Nah, dan lain-lain. Subhanallah ya, luar biasa ini. Kita bisa sehat ketika kita sholat. Nah, dan yang terakhir, Bapak Ibu yang terhormat adalah baik untuk kesuburan wanita. Ini jadi posisi ruku, sujud, sama duduk ya, itu berpengaruh dalam kesehatan organ kewanitaan. Ya kan? Juga memperbaiki fungsi kelenjar air susu, ya kan, dan memperbaiki organ reproduksi, ya kan, ketika duduk itu. Nah, kalau di ilmu kedokterannya di daerah perineum. Nah, luar biasa ya. Ini adalah manfaat sholat sebagai obat ketika kondisi fisik kita punya masalah. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang luar biasa dalam mentadaburi ibadah yang kita namakan sholat, yang kita kenal dengan sholat adalah tiang agama dan lain-lain. Nah, karena itu kalau ditanya kenapa ya banyak orang Islam sholat gitu, tapi kok mereka itu yang sholat masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Seperti itu. Kemudian banyak orang Islam yang sholat, tapi kok hatinya sering sakit ya. Punya perasaan cemas, iri, dengki kepada tetangganya, atau saling mengumpat, saling mengkafirkan. Kenapa banyak orang Islam sholat tapi kok badannya tidak sehat gitu ya kan? Macam-macam lah gitu. Banyak orang Islam sholat, kadang-kadang masjid penuh gitu. Tapi kok selalu sekali ada banyak musibah yang didapat dan lain-lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita beri kesempatan anak-anak kita untuk bertanya, ini tambah banyak seperti itu. Sehingga ini sebenarnya yang masalah adalah konsep sholat dalam Al-Qur'annya, manfaat tadi, atau kita orangnya. Nah, pastilah orangnya sebenarnya, karena Al-Qur'anul Karim mempunyai kebenaran mutlak. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, pada materi-materi berikutnya, The Life, untuk anak-anak kita, itu kita sambung dengan kejadian-kejadian di mana banyak orang sholat. Tapi manfaat yang indah, yang keren, yang baik dari sholat itu tidak pernah muncul. Tidak pernah terjadi. Itu karena sholat seorang hamba itu belum tentu benar. Nah, jadi ini pada bab berikutnya ini. Sholat yang benar. Nah, ternyata ketika masuk dalam pertemuan berikutnya ini tentang mengapa harus sholat, yaitu bagaimana sholat yang benar itu. Nah, ternyata irisannya ada 3, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, dan ini harus pakai logika dan ya, bukan atau. Ada 3, bukan ini atau salah satu, tidak. Tapi harus semuanya terkoneksi. Dan apa itu? Khusyuk dan tumak-ninah dan memunculkan akhlakul karimah sebagai setelah selesai sholat. Melakukan akhlakul karimah selesai sholat. Jadi khusyuk ini diajari anak bagaimana supaya sholat khusyuk. Yang mungkin
dalam prosedur beribadah sholat itu hanya redaksional kata-katanya saja dan gerakan. Jadi khusyuk itu yang ditembak adalah hati, kerendahan psikis, jiwa. Jadi ketika sholat itu kita harus merasa rendah, jadi hamba betul. Ya kan? Ketika sholat kita hadirkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, supaya kerendahan, kehambaan dan kehadiran hati ini terrealisir betul anak kita muda, maka ayo ajarin anak kita memahami makna seluruh gerakan dan bacaan sholat supaya meresap di hati. Nah, kadang-kadang Allahu Akbar, apa maknanya ngangkat tangan untuk takbiratul ihram itu? Ya kan, ruku, sujud. Nah, itu kadang-kadang, mohon maaf ini, teman-teman guru PAI sudah luput, sudah nggak sempat ngajarin anak-anak kita di sekolah tentang kekhusyuan dalam sholat. Itu. Jadi khusyuk itu wilayah hati. Wilayah hati. Ya. Nah, ada satu bab ya, bagaimana ini ngajarin anak-anak khusyuk gitu, seperti itu. Ini mulai niat takbiratul ihram sampai salam. Itu. Nah, yang kedua adalah ini namanya tumak nina. Ya, kalau tumak nina ini fisik. Kalau khusyuk ini psikis. Kalau tumak nina ini fisiknya apa? Tenang dalam melakukan semua bacaan dan gerakan. Tidak terburu-buru. Sampai ada satu riwayat Rasulullah, jangan sholat seperti kayak ayam mematok-matok makanannya. Ya kan? Mohon maaf, saya pernah lihat viral ya, sholat waktu itu apa? Terawih kalau nggak salah di bulan Ramadan. Ya Allah, cepatnya luar biasa. Wah, cepat sekali itu. Nah, saya pikir itu tidak tumak nina, ya kan? Nah, jadi seperti ini. Dan yang terpenting adalah ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu siap keluar ke kehidupan nyata untuk melakukan akhlakul karimah. Itu. Ya kan? Jadi berbuat baik kepada sesama, tidak menyakiti hati. Itu. Tiba-tiba care, peduli dengan zakat, sodako, ya kan? Karena itu di Al-Quran kalau sudah sholat pasti ada zakat. Itu memberi makan orang miskin, memperhatikan anak yatim. Nah, akhlakul karimah itu. Nah, seperti di Al-Maun ya, Quran surat Al-Maun. Itu rugi orang-orang yang sholat ketika setelah selesai sholat itu terputus hubungannya sama kondisi sosial masyarakatnya. Karena itu betapa banyak ya orang sholat tapi ya masih menyakiti hati orang lain dan lain-lain. Karena mungkin tidak terintegrasi 3 poin yang penting untuk melakukan sholat yang benar. Khusyuk, psikis yang disentuh, lalu tumak ninah, fisik, ya kan, dan akhlakul karimah setelah selesai sholat. Nah, ini mungkin hal-hal yang penting, tapi anak-anak kita yang SMP, yang SMA dalam pembelajaran ibadah sholat ini luput dari perhatian guru agamanya. Nah, jadi di catatan saya, Bapak Ibu, untuk ngajarin mengapa harus sholat ini, kompetensi dasar ini itu bisa sampai 4 kali pertemuan, bayangkan. Nah, ini saya cuplikan mungkin di awal pertemuannya, manfaat sholat ini. Kemudian nanti di pertemuan keduanya itu adalah bagaimana sholat yang benar gitu. Ya kan?
Itu. Nah, sampai kepada lebih detail lagi ya, bagaimana Rasulullah, para sahabat, para imam, para orang-orang alim, ulama, itu memandang arti sholat itu bagaimana. Wah, sehingga anak kita dapat pengetahuan yang luar biasa. Dan bagaimana dampak kehidupan orang-orang yang tidak meninggalkan sholat. Nah, jadi kita benar-benar tarik ibadah sholat ini tidak hanya sebagai kewajiban ritual yang membebankan beban. Memang sholat itu berat. Di Al-Quran kan ada. Sholat itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Tapi benar-benar anak kita mencintai sholat, membutuhkan sholat, dan tahu akan manfaat dari sholat. Nah, kalau itu ada di pikiran dan hati anak kita, insya Allah anak kita akan sholat tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Nah, sekali lagi, materi The Life ini semestinya sudah mulai diberikan kepada anak-anak di level SMP kelas 7. Ada beberapa kemarin yang tanya, kalau SD bisa nggak Pak Munir? SD itu kalau mau dicoba itu yang kognitifnya sudah mulai menyempurna ya, kelas 5, kelas 6, SD atas lah itu. Borderline-nya itu kelas 4. Itu tentunya dengan cara yang lebih mudah mereka pahami. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang terhormat, mudah-mudahan bermanfaat dan materi The Life ini di sekolah kami, SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Cibubur adalah mata pelajaran yang wajib ya, diberikan. Bayangkan mulai dari akidah, akidahnya itu kenapa kok harus percaya adanya Tuhan gitu. Lalu kenapa harus beragama, kenapa harus ada Rasul gitu. Sampai kenapa kita harus percaya ada hari kiamat, akhirat dan lain-lain ya. Itu wilayah tauhid, akidah, dan kemudian wilayah ibadah ya kan. Itu ibadah itu kita dasarnya adalah dari rukun Islam gitu. Kenapa kita harus syahadat? Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus puasa? Kenapa kita harus zakat? Kenapa kita harus haji? Nah, ketika anak-anak bisa menjawab kenapa ini, insya Allah ibadah anak kita akan bermakna buat dirinya dan buat orang-orang di sekitarnya. Nah, ini slide terakhir, ya kan? Ini saya ambil dari satu riwayat, di hadapan siapa engkau berdiri. Jadi ada riwayat dari Rasulullah SAW yang berisi keharusan untuk mencapai kehadiran hati ketika kita sholat. Jadi hadisnya adalah laksanakanlah sholat seakan sholat yang engkau lakukan adalah sholat yang terakhir, dan tatkala engkau mulai memasuki sholat, katakanlah kepada dirimu, ini adalah sholat terakhir saya untuk dunia. Dan berupayalah untuk merasakan bahwa surga berada di depanmu, neraka berada di bawah kakimu, Israel ada di belakangmu, para nabi ada di sisi kananmu, dan para malaikat ada di samping kirimu. Dan Allah mengawasimu dari atas kepalamu. Lihat, ini visualisasi yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, itu mungkin yang bisa saya sharekan, satu bagian dari kurikulum yang ada di SMP IT, SMA IT Insan Mandiri Boarding School, khusus laki-laki. Mudah-mudahan ini disambut secara positif. Kita siap menerima putra Bapak Ibu yang ingin diamanahkan, dititipkan untuk sekolah di tempat kami, ataupun kita siap membantu apabila bagi teman-teman yang di sekolahnya atau para guru ingin mendalami tentang materi The Life ini. Nah, berikanlah banyak kabar
tentang hal-hal yang kebaikan, dan jangan sampai kita mengumbar hal-hal yang jelek. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke Ustadz Husin kalau ada diskusi atau ada yang ingin ditanyakan dari peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Munif, jazakumullahu khair. Pak Munif atas ilmunya luar biasa sekali. Ini memberikan wawasan yang luar biasa baik dari kepada orang tua ya, ayah bunda, maupun kepada guru-guru agama baik lintas SMP maupun SMA, Pak Munif. Masya Allah. Dimana tadi Pak Munif sudah jelaskan banyak kita harus mengenalkan banyak alasan mengapa kita harus sholat kepada anak-anak. Kemudian juga dijelaskan juga pada Pak Munif pentingnya menjaga sholat, di mana sholat itu enggak cuma sekedar ibadah ritual, tapi juga dikhusyukkan, kemudian diadakan tumainahnya, dan kemudian tidak lupa untuk menerapkannya dalam bentuk takarul kalimah. Masya Allah Pak Munif. Ini alhamdulillah Pak Munif ada respon positif Pak Munif. Saya bacakan sedikit dari apa nih? Namanya nggak disebutkan di sini. Vivo 1724. Sering-sering Pak Munif materi seperti ini biar adem, krenyes. Masya Allah. Masya Allah ya. Akan terus diagendakan webinar-webinar seperti ini ya Pak Munif. Kemudian ada juga dari Vera Ferial MPD. Kurang panjang Pak Munif. Nah, gini nih Pak Munif. Kalau bisa lebih panjang lagi. Adem Pak Munif. Masya Allah, menyadarkan kita semua betapa pentingnya sholat dan betapa pentingnya kita mengenal alasan kenapa kita harus sholat. Kemudian ada lagi dari Indra Pratama. Luar biasa Pak Munif. Semoga ada webinar selanjutnya. Amin. Insya Allah ya Pak Munif ya. Kita agendakan terus. Dan kemudian ada juga dari Putri Anggun. Subhanallah, materinya bagus sekali. Sangat menambah wawasan saya sebagai mahasiswi pendidikan agama Islam. Masya Allah Pak Munif. Bergabung juga nih mahasiswi pendidikan agama Islam ya. Selamat bergabung Putri Anggun. Kemudian tidak lupa ayah bunda sekalian, kami ucapkan terima kasih sudah bergabung baik dari Zoom maupun dari YouTube ya. Karena kita juga live streaming di YouTube. Yang insya Allah setelah sesi ini juga ada tanya jawab bagi ayah bunda yang ingin bertanya langsung, juga bisa dengan cara raise hand ya ayah bunda. Nanti tim panitia akan mengecek siapa partisipan yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Pak Munif, atau bisa juga disampaikan pertanyaannya lewat chat Zoom ya. Baik, alangkah baiknya pertanyaannya itu disampaikan di chat Zoom umum, tidak di privat atau tidak menuju ke satu orang atau narasumber langsung. Baik ayah bunda sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kembali saya informasikan bahwasanya acara ini merupakan acara webinar parenting yang diadakan oleh sekolah SMPIT SMIT Insan Mandiri Islamic Boarding School, yang juga sekolah ini membuka pendaftaran siswa baru khusus putra ya ayah bunda, untuk tahun ajaran 2021-2022. Di mana sekolah ini merupakan sekolah dengan pendekatan kurikulum project based on Quran. Di mana project based on Quran ini juga termasuk salah satu program unggulan kami, dan di mana project based on Quran yang diterapkan di sini mengajarkan kepada anak-anak belajar tentang mengaplikasikan ayat Al-Quran ke dalam kehidupannya, sehingga ilmu agama yang mereka pelajari itu seperti yang Pak Munif bilang tadi di awal, tidak hanya sebatas pengetahuan faktual atau konseptual saja, tapi juga agama di sini mengajarkan kehidupan, di mana mencapai level metakognisi. Seperti itu ayah bunda. Bagi ayah bunda dan sanak saudara yang ingin mengetahui info lebih lanjut tentang sekolah SMPIT atau SMIT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School, silahkan kunjungi website kami di www.insanmandiri.co.id, atau bisa juga kontak langsung ke nomor 0812 2709 2907 atas nama Pak J. Atau bisa juga mengunjungi akun Instagram kami, di mana akunnya itu im_
bubuk. Silakan Ayah Bunda barangkali ingin mengetahui info lebih lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang mau menyampaikan pertanyaannya langsung, boleh raise hand. Ada 2 itu, satu sini yang raise hand. Oke, di sini ya Pak Munif gimana? Ada 2 Oke, orang Pak Munif, yang ya. Ada yang mau. Ya, enggak. betul. Orang ada Ibu Tintin Pustini yang sudah raise hand tadi. Boleh Bu Tintin dinyalakan mikrofonnya? Sudah sepertinya. Oke. Sudah nyala. Silakan Bu Tintin. Alhamdulillah. Silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Munif, ilmunya. Alhamdulillah cukup luar biasa ini. Bukan cukup, luar biasa sekali bagi saya. Ini sepertinya tadi saya sudah di room chat juga saya sudah menuliskan ya. Saya punya 4 anak kebetulan. Yang pertama SMP, yang pertama dan kedua SMP, yang kedua SD, yang ketiga itu masih 3 tahun, 4 tahun. Yang ketiga ini kadang ketika kami semua sedang melakukan sholat, ini kebetulan seringnya ikut-ikutan gitu. Jadi ketika kakaknya adzan, dia pengen yang adzan. Ketika ayahnya jadi imam, kadang dia pengen jadi imam gitu. Ya, cuman karena memang ilmunya belum sampai ke situ, terkadang ketika sholat masih suka pergi, masih suka gangguin kakaknya gitu. Ini yang jadi problem bagi kami ini ya. Bagaimana ini cara menanamkan habit biar dia itu nanti sampai dewasa itu tertanam gitu, untuk kebiasaan sholatnya gitu, seperti itu. Mungkin itu Pak Munif, terima kasih atas ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Tintin. Suaranya Pak Munif. Pak Munif, mohon maaf, suaranya Pak Munif belum keluar. Sudah jelas. Agak putus-putus sih Pak Munif di sini. Coba dicek lagi mikrofon ini. Sudah jelas. Saya sih masih mendengar agak putus-putus ya Pak Munif. Bagaimana sih yang Suaranya Pak Munif mungkin ya. Di room chat sudah ada, Mas. Di room chat saya sudah ada. Oh, Oke, sudah jelas suara saya? Oke, alhamdulillah Pak Munif sudah jelas. Oke. Sudah jelas kan. Jadi kalau anak kita yang SD ikut-ikutan sholat dulu, itu nggak apa-apa, jangan dilarang. Meskipun itu biasanya recokin. Nah, nggak apa-apa, karena supaya halo, putus-putus ya. Sekarang enggak Pak Munif. Alhamdulillah untuk sekarang enggak Pak Munif. Lancar Pak Munif. Ya. Supaya anak kita tahu bahwa sholat itu seperti itu. Yang sempurna itu adalah yang dia lihat. Masalah anak kita itu nanti narik-narik kakaknya, narik kita, orang tuanya ketika kita sholat, itu nggak apa-apa, biarkan aja. Nah, minimal anak itu sholat itu ada gerakan seperti itu, mulai awal sampai akhir. Nah, yang penting adalah selesai sholat, nah barulah anak kita yang masih kecil itu beritahu, kita harus beritahu gitu. Nah, ketika ada sholat, ada orang sholat, jangan ditarik-tarik ya. Nah, supaya tahu, oh ternyata
perilaku aku narik-narik sarungnya kakakku misalkan, itu nggak baik gitu. Nah, lupa kadang-kadang orang tua ini lupa memperingatkan setelah selesai sholat. Tapi tidak boleh diusir, ya, tidak apalagi sampai dipaksa, dipukul, jangan. Itu. Dalam sebuah riwayat itu Rasulullah pernah lama sekali sujud. Waktu sujud itu lama gitu. Karena apa? Ada dua orang cucunya, Imam Hasan Husain yang masih anak-anak itu naik di punggung Rasulullah, ya kan? Nah, jadi sampai ditunggu sampai turun baru selesai. Luar biasa, tidak dimarahin. Nah, mungkin seperti itu Ustaz Husin jawaban saya. Oke, baik Pak Munif, mungkin insya Allah bisa dipahami ya Ibu Pimpin, di mana sebenarnya kita tidak boleh melarang anak tadi itu untuk ikut bergabung sholat, cuman tetap Pak Munif ya diperingatkan ketika memang anak tersebut melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu sholat. Kurang lebih seperti itu ya Pak Munif ya. Baik, selanjutnya, baik Alhamdulillah Ibu Pimpin semoga terjawab. Selanjutnya ada lagi nih yang mau menyampaikan pertanyaan langsung Pak Munif dari Ibu Evi Adia. Ibu Evi Adia, silahkan coba boleh di-unmute. Ibu Evi, Assalamualaikum Ibu Evi, bisa di-unmute Ibu Evi mikrofonnya. Belum ada responnya dari Ibu Evi Adia. Mungkin kita bisa lanjut ke Ibu Nur Isanah. Assalamualaikum Ibu Nur Isanah. Silakan di-unmute untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Ibu Nur Isanah. Assalamualaikum. Bisa terdengar jelas suara saya, Ibu? Oke. Belum ada respon sepertinya. Ini masih ada lagi, dua lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung. Pak Munif, mungkin kita ke orang berikutnya dulu, yaitu Ibu Vera Ferial. Ibu Vera Ferial bisa dinyalakan mikrofonnya, silahkan. Silahkan di-unmute untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Halo, Assalamualaikum Ibu Vera. Oke. Sepertinya belum ada respon dari teman-teman yang sudah raise hand di Zoom. Mungkin ini kita bacakan dulu Pak Munif pertanyaan yang ada di kolom chat dari Ibu Arum Pak Munif. Ya. Pak Munif, bagaimana nih membangun kesadaran kepada anak ya untuk bisa tepat waktu sholat subuh Pak. Nah, ini anak saya ini alhamdulillah sholat 4 waktunya on time ya dan awal waktu. Tapi untuk subuh ya itu agak susah Pak Munif. Agak susah untuk tepat waktu. Apa yang harus kami lakukan Pak Munif untuk membangun kesadaran agar gampang bangunnya seperti itu Pak Munif? Bisa dimengerti Pak Munif? Ya. Bisa. Jadi begini. Ya. Yang pertama, memberikan pemahaman kepada anak kita. Sholat di awal itu penting. Ya kan? Sholat di awal waktu ini. Jadi setelah adzan ada jeda waktu sebentar lalu sholat. Itu. Apalagi ketika sholat itu berjamaah. Jadi pemahaman sholat di awal waktu itu penting begitu, bukan di akhir ya, di akhir waktu, tapi di awal. Nah, dan itu pada 5 sholat wajib. Ketika yang kena masalah sholat subuh itu berat ya. Nah, itu biasanya anak kita susah bangun untuk bisa sholat di awal waktu, susah bangun. Nah, padahal anak kita sudah paham sholat itu harus di awal waktu, itu sudah clear gitu. Tapi kalau yang pertama ini belum clear dulu, ini susah gitu. Jadi di awal waktu, mulai subuh sampai 5 waktu pokoknya. Tapi ketika subuh, karena subuh adalah sholat yang
pertama kali sholat wajib setelah kita tidur, nah ini kita harus cek penyebabnya anak kita susah bangun subuh itu apa. Ini rata-rata, Ustadz Husin, penyebabnya adalah bukan pada sholat subuhnya, tapi seharian dia ngapain ini sampai malam, ya kan? Nah, terlambat tidur, kecapean di malam harinya dan lain-lain. Nah, faktor-faktor itu yang sebetulnya menyebabkan anak kita itu susah bangun tidur. Nah, solusinya bagaimana? Ketika kita sudah memahamkan anak kita tentang sholat di awal waktu, khusus untuk subuh, solusinya adalah pertama, buat kesepakatan dengan anak sholat jamaah subuh itu. Sholat berjamaah di waktu subuh. Apakah jamaahnya itu di masjid kalau dekat gitu, ataukah di rumah berjamaah. Nah, ketika anak berjamaah itu biasanya yang ngantuk-ngantuk itu akan tereduksi. Gara-gara apa? Ini banyak orang ini yang nunggu saya ini kan. Masa nunggu orang tidur gitu. Nah, ini. Dan yang kedua, biasakan anak kita sebelum subuh itu sholat tahajud. Nah, ya kan, sholat tahajud ini salah satu manfaatnya adalah ketika subuh, anak kita itu bergairah, ya melek gitu untuk sholat. Nah, sementara gitu Ustadz Husin. Oke, baik Pak Munif. Insya Allah terjawab ya Ibu Arum pertanyaannya. Cukup jelas tadi Pak Munif menyampaikan jawabannya. Kemudian selanjutnya ada lagi nih Pak Munif yang resen untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu nih Pak Munif, ada respon positif dari Ibu Nina Ginasari. Mabruk Pak Munif, semoga yang di-share ini menjadi ilmu dan amal yang berkah, terutama untuk Pak Munif dan peserta semuanya. Salam sehat, amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih banyak Ibu Nina Ginasari atas doa dan baik. Selanjutnya Pak Munif, ini ada penyampaian pertanyaan langsung sepertinya dari Ibu Atik Barokah. Ibu Atik bisa dinyalakan mikrofonnya. Bapak Munif. Silakan Bu Atik. Waalaikumsalam Bu Atik. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun saya mengikuti webinar belum tidak satu kali, tapi alhamdulillah saya tetap semangat untuk mengikuti Bapak Munif. Nah, begini, untuk ini saya ada 3 anak saya dan semuanya itu berbeda-beda dalam sholat. Alhamdulillah kemarin sudah saya praktekkan dengan cara istiqomahnya. Nah, ini yang 2 alhamdulillah sudah. Dan ini yang 1 ini Bapak Munifnya. Ini bagaimana caranya ya? Ketika sholat itu saya alhamdulillah setelah suami saya tidak ada itu memang pesannya harus jamaah dan kita sudah jamaah alhamdulillah. Nah, ketika saya sedang menjadi imam dan anak saya itu di belakang dan itu masih gerakannya pun masih sembrono, masih gitu. Apa itu bagaimana ya caranya saya supaya apa ya semuanya bisa apa ya namanya anak-anak masih SD, masih SD, tapi kan kita harus membangun dari SD itu bagaimana gitu. Ini caranya supaya anak saya itu bisa memahami betul kita menjelaskannya itu. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Munif. Jadi ya, saya matikan video dulu ya sebentar. Nah, jadi Bu Ati, ada satu teman saya yang punya masalah mirip seperti masalah Bu Ati. Dan teman saya ini buat solusinya keren, luar biasa. Nah, ini mungkin bisa ditiru ya Bu Ati ya. Jadi ketika sholat berjamaah dengan anaknya, memang yang masalah ini biasanya yang kecil, yang kecil ya karena belum memahami dan lain-lain itu. Namun cara memberikan pembelajaran sama anak kita adalah
sebagai imam, nah ini kita sebagai imam katakanlah, dan kita ini tahu ya, merasa tahu anak kita yang paling kecil ini gerakannya tidak sempurna, masih dan lain-lain, kita berikan skor sholatnya, berikan nilai sholatnya itu, ya kan? Nah, untuk mungkin kakak anak yang pertama kedua langsung 100. Nilai ini akan aku berikan kepada Allah Ta'ala 100. Yang kedua 100, tapi yang ketiga 60. Nah, kok sedikit? Oh, karena kamu tidak sempurna gerakannya. Ini, ayo kalau sholat lagi nanti sempurna bener. Nah, nanti bisa tak kasih nilai 100 gitu. Nah, saya yakin kognitif anak, pemikiran anak SD itu sangat relevan dengan cara yang tadi gitu. Oh, ternyata ada nilainya sholat ini. Nah, dan anak terus menggebu-gebu untuk dapat 100 kayak kakaknya kan gitu. Anak sering meniru kan. Anak itu punya imitasi yang kuat sekali, daya tiru yang kuat sekali. Dicoba ya Bu Ati ya. Iya. Nilai. Dan nilai ini mau disetor ke Allah Ta'ala gitu. Diberikan ke Allah Ta'ala. Gitu. Nah, jadi biar ada unsur spiritual yang ditangkap oleh anak kita meskipun masih kecil. Seperti itu jawaban saya, Bu Ati Ustaz Husain. Iya, terima kasih Bapak. Insya Allah nanti saya terapkan memberikan skor pada anak. Ya, mudah-mudahan berhasil, Bu Ati. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bu Atik. Dan terima kasih juga Pak Munif atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab untuk Bu Atik dan juga semua teman-teman ayah bunda di sini ya yang menyimak pertanyaan dan jawaban tadi. Baik, selanjutnya Pak Munif ada lagi nih yang mau menyampaikan pertanyaan langsung dari Ibu Vera. Baik, Ibu Vera sudah bisa di-unmute mikrofonnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Mohon maaf, mau tanya Pak Munif. Ya, silakan Bu Vera deh. Oh iya, silakan. Saya dari Pekalongan, Pak Munif, Aminah Al-Musawa. Masya Allah. Yang pernah Pak Munif datang di Pegi Cahaya Hati. Iya. Waduh. Ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ke sana lagi. Amin, terima kasih. Ini Pak Munif, saya mau tanya, bagaimana cara menyadarkan anak dengan kesadaran sendiri untuk sholat tepat pada waktunya, tanpa kita suruh atau kita perintah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Di Bu Vera, ini sebetulnya bab tentang keistimewaan sholat tepat waktu, gitu. Keistimewaannya sholat tepat waktu. Jadi kalau mau cara memahami kepada anak kita, memang sangat tergantung usia anak kita ya, apakah di jenjang SD, SMP, atau SMA. Seperti contoh yang tadi saya jawab ke Bu Ati, itu bisa juga maka berikan nilai skor yang tinggi maksimal, dan skor itu disampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah, gitulah kita sebagai orang tuanya ini, sebagai supervisornya, kita berikan penjelasan kepada anak. Yang kedua adalah supaya anak kita tepat waktu, biasakan sholat itu berjamaah. Kalau berjamaah itu ada unsur sosialnya, ada orang banyak yang menunggu kita, gitu, yang menunggu anak kita. Jadi alasan anak kita itu cepet-cepetan untuk bangun, wudhu, sholat, karena banyak yang nunggu gitu. Ini alasan, kamu banyak yang nunggu, ayo cepat gitu. Nah, dan ketika masjidnya jauh dan lain-lain, nah itu ayo jadikan kebiasaan sholat jamaah.
Jadi yang pertama, Bu Vera, memberi nilai. Kalau tepat waktu itu dengan nilai sempurna, yang kedua adalah sholat jamaah, dan yang ketiga apa? Nah, ketika anak kita mungkin sudah pemahaman kognitifnya sudah siap, kalau SD itu mulai kelas 5, 6, ini pakai metakognisi ya. Apa bedanya sholat tepat waktu sama di akhir waktu? Ya kan? Nah, itu kenapa sholat harus tepat waktu? Nah, itu ada caranya, cukup panjang lah seperti itu. Nah, ini perlu penjelasan yang panjang. Seperti materi The Life ini, ada satu materi tentang apa sih bedanya sholat tepat waktu dengan tidak tepat waktu. Nah, ini kita pakai apa ya? Semacam perumpamaan, analogi, Bu Vera. Nah, hanya kalau ini anaknya SD, dia akan tidak ngerti gitu, karena kognitifnya masih belum nyampe ke situ. Tapi ketika SMP, SMA, nah itu insya Allah akan memahami. Cuman dicoba dua tadi, Bu Vera. Berilah nilai itu, dan yang kedua, biasakan anak kita untuk berjamaah. Seperti itu. Baik, terima kasih Bung Munif atas jawabannya, mudah-mudahan terjawab ya. Sebenarnya tadi pertanyaan bukan dari Bu Vera, Pak Munif, dari peserta yang lain. Untuk dari Bu Vera sendiri, pertanyaannya Pak Munif begini Pak Munif, jika seorang anak sudah mendapatkan metakognisi, lalu sudah mencapai level metakognisi, lalu di rumah mereka menemukan orang tua dan keluarga tidak sholat, gitu Pak Munif. Maka bagaimana nih kita mengendalikan pemahaman mereka? Sedangkan 70% mereka diukur dari lingkungannya, Pak Munif. Kurang lebih seperti itu, Pak Munif. Tanya dari bicara, apakah bisa dipahami, Pak Munif? Ya, sudah bisa. Oke, silakan Pak Munif. Nah, jadi memang ini masalah ya. Ini masalah. Kalau yang terjadi seperti itu, nah kita berharap anak kita menjadi seorang varian. Apa itu varian? Varian adalah seorang anak dengan habit kebiasaan positifnya itu menularkan kebiasaan positif itu kepada lingkungannya. Nah, itu namanya varian. Bukan sebaliknya. Anak kita dengan kebiasaan positifnya tiba-tiba tertular oleh lingkungannya yang negatif. Anak kita yang sudah keren sholatnya, tiba-tiba masuk di satu rumah, keluarga, lingkungan yang nggak sholat di situ anggota keluarganya. Anak kita ketularan nggak sholat. Jangan gitu. Nah, tapi percayalah Bu Vera, ketika anak kita sudah memahami sholat secara metakognisi, maka dia akan menjadi varian. Ini penting. Gitu. Dia akan menjadi varian. Gitu. Dia yang akan mempengaruhi lingkungan yang tidak sholat. Minimal dia bisa ngomong aja tentang manfaat-manfaat yang dia pahami tadi tentang sholat. Seperti itu. Jadi bukan sebuah kewajiban gitu, tapi manfaat-manfaat kalau kita mengerjakan sholat seperti itu. Seperti gampangnya ya, seperti gampang itu ketika ada di satu rumah ada orang yang sudah dewasa tidak sholat, tiba-tiba anak kita bilang begini, supaya tulangnya tidak ada pengapuran, tidak keropos, ayolah sholat, bisa sembuh loh nanti. Nah, kalau anak kita yang level SMP tiba-tiba ngomong gitu sama orang dewasa, kan kaget orang dewasanya. Waduh, itu. Ya kan? Jadi halus gitu, cuman wah, itu mempengaruhi lingkungannya gitu. Jangan Om, sholat dong Om gitu. Masuk neraka nanti Om enggak sholat. Nah, itu kan tidak sopan, tapi ketika anak memahami sholat secara metakognisi, insya Allah dia bisa mewarnai lingkungannya. Nah itu kesimpulannya seperti itu. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa dimengerti ya Ibu Vera ya. Baik, selanjutnya Pak Munif ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan langsung nih, Pak Munif, dari Ibu Gusliana. Ibu Gusliana, silakan Ibu Gusliana SP. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya dari Bontang, Pak, Kalimantan Timur. Masya Allah. Bontang ya. Nggih. Apa itu Ibu, ada jalanan yang menanjak itu? Bukit Menangis ya? Menangis. Iya, Pak. Bukit Menangis ya kan, Bontang. Iya, Pak. Mungkin Bapak masih ingat saya yang sering pelatihan dengan PT KDM, Pak. Masya Allah, ingat Ibu Gus. Nggih. Waduh, silakan. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah saya sebagai guru PAUD, juga sebagai guru TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, yang selama BDR ini kan saya sangat merasakan bagaimana pendidikan untuk kegiatan sholat bersama itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Yeah. Nah, ketika saya home visit ke rumah ke rumah, banyak sekali miris juga, Pak, karena sholat itu selama BDR juga jarang dilakukan. Jadi yang saya khawatirkan bagaimana dengan bacaan sholat. Tapi untuk mengulang kembali, untuk mereview lagi hafalan-hafalan sholat itu tetap kita laksanakan. Cuma hasilnya tidak optimal, Pak. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana cara kita untuk memperbaiki cara belajar anak agar anak itu lebih fokus lagi, agar anak itu lebih bersemangat lagi, dan mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya. Yang kedua, Pak, ada lagi. Saya sendiri punya anak bujang yang sudah kuliah. Sewaktu masih kecil, SMP, SMA itu masih bisa diatur. Untuk sholat itu sadar akan kewajibannya. Tapi menginjak ketika anak itu sudah bekerja, entah itu dari pergaulan atau seperti apa, khususnya sholat subuh. Sholat subuh selalu setiap sholat subuh saya pok terus punggungnya. Sholat. Itu sudah menginjak hampir usia dewasa kan, Pak, ya. Itu bagaimana menyiasati seperti itu. Demikian pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gus Liana, tenang aja. Doa sama Allah biar anaknya yang dewasa bisa menjadikan sholat itu bukan hanya kewajiban ya. Kalau menurut saya Ibu nanti insya Allah akan dapat materi ini, dapat PDF-nya. Nah, gimana ngobrol sama anak Ibu ini yang sudah dewasa ini tentang sholat dalam pemahaman metakognisi. Kan ada berapa 7 poin tadi itu Bapak Ibu. Nah, Ibu Kusliana, ini kalau dengan anak kita yang sudah dewasa, insya Allah cepat memahaminya. Insya Allah. Ini gara-gara itu tadi, mulai dari kecilnya, kita semua rata-rata, tidak hanya putra Ibu, yaitu mendapatkan materi-materi ibadah ini berhentinya di hanya prosedural. Ini kewajiban, ibadah rutin, ritual, prosedurnya seperti ini. Jadi ikatan hati, kehadiran hati untuk menjalankan ibadah, terutama sholat itu tidak ada. Nah, ingat ngajarin anak kita sholat dengan pemahaman metakognisi ini nggak ada kata terlambat. Iya, Pak. Gitu. Meskipun anak kita udah gede, nggak apa-apa, Bismillah, ya kan? Jadi kita berdiskusi, forumnya sudah diskusi kan, gitu, tentang metakognisi sholat itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, ini kebiasaan habit sholat untuk anak-anak TK dengan adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, memang sulit. Nah, kalau boleh saya sarankan, Ibu Liana, ganti. Kalau kita home visit atau pakai webinar, itu yang dijadikan muridnya adalah orang tuanya sekarang. Karena ini masalah ibadah dan masalah habit, kebiasaan gitu. Ya,
mintalah orang tua menjadi asisten kita ini, guru gitu, untuk menjaga sholat anaknya gitu, ngajari. Nah, jadi kita harus seimbangkan itu. Meskipun kita tetap ngajarin doa-doa sama anak-anak caranya sholat, tapi tetap yang kontrol ini harus orang tua di rumah. Kita susah ya kan? Iya, Pak. Kita punya keterbatasan waktu gitu. Nah, karena itu alangkah indahnya, terutama untuk PAUD, TK itu ya, sekarang yang dididik itu adalah orang tuanya gitu. Nah, mudah-mudahan sebagai orang tua itu merasa ini tanggung jawabku juga untuk anakku, apalagi masalah sholat ini kan sangat penting gitu. Nah, Ibu Gusliana nanti akan ketemu masalah ketika orang tuanya ogah-ogahan mengambil tanggung jawab ini, dilempar ke ibu lagi nanti. Kan itu tugas ibu gitu. Nah, itu nggak usah dipikir itu. Orang tua yang nggak bener lah. Ibu harus memberikan apa? Memberikan lebih mendalam lagi pendekatan kepada dia bahwa pendidikan itu ya tanggung jawab sama dong gitu. Guru dan orang tua. Tapi mudah-mudahan orang tua, siswa-siswa ibu tidak ada yang seperti itu. Nah, itu mungkin jawaban saya khusus, mudah-mudahan bisa diterima. Baik, seperti itu Bu. Terima kasih, Pak. Iya, sudah bisa dipahami ya Ibu Gusliana? Terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih juga para pemunif yang sudah memberikan jawabannya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan semua teman-teman atau ayah bunda yang bergabung di sini maupun yang mengikuti di link streaming YouTube. Baik, Pak Munif, selanjutnya ada lagi nih yang mau menyampaikan pertanyaannya langsung dari Ibu Desmianti. Ustadz Husain, ini terakhir ya Ustadz ya? Oh oke, benar. Saya ada acara lagi, minta maaf. Oh iya, benar, siap. Ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Munif. Dari SD Global Andalan Pangkalan Kerinci. Wih, keren. Iya. Terakhir tahun kemarin ya, kita seminar gadget ya. Betul. Iya. Baik, pertanyaan saya gini Pak Munif. Saya kan punya anak tuh sudah milenial ya, SMA. Nah, untuk sholat ini, kita kan harus perhatikan mulai dari wudhunya, kemudian gerakan-gerakan sholatnya. Nah, ini pertanyaan saya ke Pak Munif, gimana caranya kita ingin mengarahkan anak kita supaya mulai dari wudhu itu lebih baik, tapi tidak terkesan kita menyalahkan dia gitu Pak Munif. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan saya, selama daring, kebetulan saya dapat kelas itu yang campur sama Katolik, ya. Jadi sebagian Muslim, sebagian Katolik. Nah, biasanya sebelum daring, kita kan absen dulu nih setiap pagi. Tanyakan kabar. Biasanya untuk yang Muslim, saya selalu memotivasi mereka supaya sempatkan sholat duha 2 rakaat dulu. Nah, untuk yang Katolik, saya minta berdoa. Nah, itu gimana menurut Pak Munif? Terima kasih. Terima kasih, Bu Desmi. Jadi saya jawab yang terakhir dulu. Nggak apa-apa itu. Ya, jadi yang Muslim diminta sholat duha, yang agama Katolik atau yang lainnya berdoa sesuai dengan kepercayaannya, itu nggak apa-apa, itu bijak, sangat bijak itu sudah. Dalam waktu yang bersamaan diminta berdoa dengan cara masing-masing. Jadi nggak apa-apa, itu lanjutkan terus. Nah, yang menarik juga pertanyaan yang pertama. Jadi kalau anaknya sudah SMA, kita cek masalah wudhunya, cara, mungkin wudhunya enggak benar gitu. Betul. Tapi caranya bagaimana? Mendekati anak tersebut fokus kepada wudhu misalkan, tapi tidak dengan menyakiti hatinya. Nah, yang pertama, Bu Desmi, kita harus cek. Anak kita ini meskipun SMA, dia sudah tahu enggak wudhu yang benar. Itu. Khawatir dalam proses pembelajaran dia wudhu ada yang terlewati gitu, seperti itu, ya kan? Nah, kalau tidak itu anaknya jujur, iya aku ini bunda masih nggak tahu sebenarnya wudhunya benar tuh gimana, maka sudah jangan nunda-nunda, langsung kita ajarin, ya kan?
Seperti itu. Ada satu riwayat, ada orang yang wudhunya itu salah, orang dewasa ini. Nah, yang luar biasa, dua cucu Rasulullah ini, kesayangan Rasulullah, Imam Hasan sama Imam Husain, melihat orang tua ini wudhunya salah gitu. Sepakat ini dua anak kecil ini salah, cuman tidak berani memberitahu karena sudah orang dewasa begitu. Ini anak kecil gitu. Caranya bagaimana luar biasanya? Berantem dua anak ini, Imam Hasan sama Imam Husain. Pura-pura ini berantemnya gitu. Sampai orang dewasa ini melerainya. Kamu kok berantem ini? Ada apa? Baru ditanya. Kita saya sholat wudhu seperti ini disalahkan sama kakakku. Nah, katanya Imam Hasannya, iya, memang adikku ini salah sholatnya gitu. Jadi kita ini nggak tahu sholat yang benar bagaimana gitu. Ayo coba kita sholat, kita wudhu, maksudnya bukan sholat ya, wudhu yang benar bagaimana. Akhirnya dua-dua ini wudhu. Imam Hasannya wudhu dengan cara yang benar, Imam Husainnya wudhu dengan cara yang benar. Lalu orang tua ini yang wudhunya salah, ngeliat dua ini anak ini. Waduh, kok sama ini? Ini wudhu udah benar, berarti wudhu saya yang salah. Nah, dia mengkoreksi wudhunya sendiri. Atau ibu juga bisa, ini anak SMA ya, dengan cerita-cerita sufi tentang hakikat wudhu sebelum sholat. Nah, ini luar biasa. Kan enak ya kalau dengan dicerita itu. Seperti contoh, Imam Ali itu kalau setelah wudhu, mau sholat, itu gemeter badannya. Bayangkan, gemeter. Kayak orang sakit begitu. Sampai sahabatnya bilang, ini ada apa? Sakit gitu. Oh enggak, saya sehat. Cuman saya ini ada rasa ketakutan benar-benar. Siapa yang sebentar lagi saya hadapi ini ketika sholat? Saya berdiri di depan siapa ini? Di depan zat yang paling agung, Allah Ta'ala. Dan nah, kayak gitulah cerita-cerita sufi. Banyak sekali Ibu kalau kita mau lihat ya. Cerita-cerita sufi tentang hakikat wudhu, hakikat sholat, dan lain-lain. Nah, ini biasanya cerita sufi ini cocok untuk anak-anak SMA. Ya kan? Pikirannya akan terpantik mereka secara metakognisi. Gitu. Nah, seperti The Life untuk sholat ini, Ibu, untuk anak SMA itu, sampai nanti, insya Allah kalau sempat saya munculkan cerita-cerita sufi dari para sahabat Nabi, gitu. Lalu dari para alim ulama, seperti sholat menurut pendapat Ibnu Sina, itu bagaimana, ya kan? Nah, dan beberapa ini ulama-ulama besar Islam, ya kan? Itu luar biasa. Anak-anak muda, remaja, SMA itu sangat suka ketika kita bahas mulai dari cerita-cerita sufi itu. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu Ibu. Semangat terus. Oke, satu sebelum ditutup, baca pantun biasa, Cikgu Melayu. Nah, boleh tak? Boleh? Boleh, silakan. Oke. Tandanya sholat, azan dikumandangkan. Setelah itu, baca Al-Quran. Selalulah sholat kita tunaikan sebagai kunci sukses di masa depan. Wah, mantap. Hebat. Terima kasih tentunya. Sama-sama Pak Munif. Ya. Semoga bertemu kembali ya ke Riau. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Desni. Masya Allah, ditutup dengan pantun yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa dari pantunnya bisa menambahkan semangat kita untuk tetap menjaga sholat kita ya. Amin. Baik Pak Munif, sebelum ditutup mungkin bisa berikan closing statement dulu Pak Munif dari Pak Munif. Ya, mengenai tema kita hari ini. Ya, terima kasih Ustaz Husin. Mohon maaf sebelumnya semua peserta. Saya ada acara lain soalnya. Jadi closing statement ya, terutama dalam ibadah sholat, ibadah yang paling penting. Dalam sebuah riwayat dikatakan nanti di yaumul hisab yang pertama kali dihitung, ditanyakan oleh Allah Ta'ala adalah sholat kita. Kalau sholat kita benar, maka itu amalan-amalan positif yang lainnya akan mengikut. Nah, ketika kita melakukan ibadah sholat ataupun yang lainnya, maka yang penting adalah kesadaran
kenapa kita harus melakukan ibadah itu. Dan biasakan mempunyai kesadaran yang kita tujukan kepada anak kita tentang ibadah, terutama sholat, kaitkan dengan fakta-fakta kehidupan sehari-hari, dengan masalah-masalah keseharian. Ini sebetulnya yang terpenting. Kita selalu mengatakan, sholatlah nak, dengan alasan goib, alasan yang masih belum bisa dilihat secara langsung oleh anak kita. Apakah itu nanti surga, ataukah neraka, ataukah pahala. Biasanya itu yang kita kedepankan. Tapi kalau boleh saya usul, mulai sekarang ibadah sholat harus menjadi solusi dari problem-problem kehidupan yang nyata, real. Nah, setelah itu baru kita akan masuk secara spiritual nilai-nilai ibadah sholat di mata Allah Ta'ala. Nah, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah, ibadah sholat dan ibadah apapun itu akan masuk dalam hati dan pikiran anak kita sehingga menjadi kebutuhan yang dirasakan oleh anak kita, bukan menjadi kewajiban semata yang itu merupakan beban, tapi kebutuhan. Seperti itu, Ustaz Husin, closing statement dari saya. Mohon maaf kalau ada jawaban-jawaban yang kurang, materi-materi yang kurang, yang salah-salah pasti dari saya, yang benar itu dari Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair. Mudah-mudahan dari Pak Munif diberikan kesehatan, kemudian Allah balas segala kebaikan yang telah Pak Munif berikan kepada kita semua hari ini, dan insya Allah kita semua dipertemukan oleh Allah di jannahnya. Amin. Amin. Baik, izin live ya, Ustaz Husin. Baik, Pak Munif. Terima kasih banyak, Pak Munif. Ya. Baik, kemudian ayah bunda sekalian, mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat kami jawab karena terbatasnya waktu yang kita lewati bersama hari ini. Insya Allah akan kita coba lanjutkan diskusinya di lain kesempatan, ayah bunda. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Baik ayah bunda dan saudara-saudara semuanya, baik yang bergabung lewat Zoom maupun live streaming YouTube, kembali kami ucapkan terima kasih karena telah join bergabung di acara webinar parenting hari ini dengan tema mengapa harus sholat, yang dimana acara ini diadakan oleh SMPIT, SMIT Insan Mandiri Boarding School Cibubur. Yang alhamdulillah dari apa yang telah tadi Pak Munif sampaikan, kita menyadari betapa pentingnya mengenalkan kepada anak tentang banyak alasan-alasan penting mengapa kita harus sholat. Dan tidak lupa kita harus ajarkan kepada anak bagaimana sholat yang benar, mulai dari khusyuknya, tumakninahnya, sampai kepada akhlakul karimahnya, yang merupakan bentuk dari sholat itu sendiri. Baik, ayah bunda sekalian, sekolah SMPIT, SMIT Insan Mandiri Cibubur yang telah mengadakan webinar ini juga telah membuka pendaftaran siswa baru khusus putra, yang dimana ayah bunda sekalian bisa mengunjungi website kami untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut di www.insanmandiri.sch.id. Kemudian bisa juga menghubungi di WhatsApp di 0812 2709 2907 atas nama Pak Jo. Dan kami juga punya akun Instagram untuk informasi update kegiatan kami di @im_cibubur. Baik, ayah bunda. Kemudian dari SMPIT Insan Mandiri Cibubur juga insya Allah besok pada hari Ahad, Minggu 14 Februari 2021 juga akan mengadakan webinar dengan tema belajar asik dan menyenangkan dengan metode parodi. Ini diadakan free, gratis untuk ayah bunda yang ingin mengikuti. Itu bisa juga diregistrasi di http://ly/imfestv. Ya, ini insya Allah free sertifikat dan kapasitasnya terbatas, hanya 200 peserta. Kemudian selanjutnya dari SD Silaturahim Islamic School juga mengadakan webinar di hari Sabtu
atau Sabtu depan ya, tanggal 20 Februari 2021 dengan tema cerdas bersosial media di masa pandemi. Yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Munif Hatib, kemudian juga Ibu Rahmi Kamila dan Ibu Hemi Mulyati. Insya Allah seminar tersebut diadakan mulai dari jam 9 sampai dengan jam 11. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Linknya share aja dong. Oh oke, baik. Tim panitia mungkin bisa dibantu untuk men-share link webinar selanjutnya di kolom chat room. Dan alhamdulillah ayah bunda sekalian, terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang kita lewati bersama hari ini Allah berikan, Allah hitung sebagai amal ibadah kita, amal soleh kita, karena kita dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah pertimbangkan segala apa yang kita lakukan hari ini sebagai amal ibadah, agar kita mendapatkan banyak bekal di hari hisab nanti. Amin, amin, amin. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, baik yang sudah bergabung di Zoom maupun live streaming di YouTube. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali di webinar-webinar selanjutnya. Mohon maaf atas banyak kekurangan dari kami. Semoga kami dapat memberikan segala hal-hal positif kepada ayah bunda dari webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.